Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Bersama saya Mr. Yeve. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika saintek untuk mengikuti UTBK, SBMPTN, dan SNMPTN. Kita membahas soal rasio energi kinetik sebuah partikel pada kelajuan 0,6 C terhadap energi kinetik partikel pada kelajuan 0,8 C adalah. Kita membahas soal ini dengan menggunakan energi kinetik relativistik. Energi kinetik relativistik diberikan oleh E kurang E0, dengan E0 itu adalah energi diam dari partikel, dan E sama dengan gamma dikali E0. Maka energi kinetik relativistiknya sama dengan gamma kali E0 kurang E0, atau sama dengan gamma kurang 1 dikali E0, dengan gamma sama dengan 1 per akar dari 1 min V per C kuadrat, dengan V1 nya ketika partikel bergerak dengan 0,6 C dan V2 ketika partikel bergerak dengan 0,8 C. Maka perbandingan EK1 banding EK2 itu sama dengan gamma 1 min 1 dikali E0 dibagi dengan gamma 2 min 1 dikali E0. Ini kita coret E0 nya. Kita mencari gamma 1 itu sama dengan 1 per akar dari 1 min V1 nya 0,6 berarti 0,6 C per C kuadrat, sama dengan 1 per akar dari 1 min 0,36 atau sama dengan 1 per akar 64, 1 per akar 0,64 atau sama dengan 1 per 0,8. 1 per 0,8 ini sama dengan 8 per 10 atau sama dengan ini 10 per 8 atau 5 per 4. Jadi gamma satunya 5 per 4. Kemudian gamma 2 itu sama dengan 1 per akar dari 1 min 0,8 C per C kuadrat atau sama dengan 1 per akar dari 1 min 0,64 atau sama dengan 1 per akar dari 0,36. Maka kita dapatkan ini sama dengan 10 per 6 atau 5 per 3. Maka EK1 dan EK2 itu sama dengan gamma 1 min 1 berarti 5 per 4 kurang 1 per 5 per 3 kurang 1 atau sama dengan 5 per 4 kurang 4 per 4 berarti ini 1 per 4 dibagi dengan 2 per 3 atau sama dengan 1 per 4 dikali 3 per 2. Maka EK1 per EK2 itu sama dengan 3 per 8. Jadi jawabannya E. Oke, soal berikutnya yaitu kerapatan jenis sebuah balok adalah ρ0. Ketika ditimbang di udara, berat balok itu adalah W0 dan ditimbang di suatu fluida beratnya WF. Jika percepatan gravitasi setempat adalah G, maka volume balok sama dengan titik-titik. Ditanya volume balok, sedangkan massa jenis balok ρ0 sama dengan massa dibagi dengan volume balok. Massa dibagi volume balok ya. Jika kerapatan jenis baloknya ρ0 ketika ditimbang di udara, berat baloknya W0, maka massanya misalnya M0. Jika ini kita kalikan dengan gravitasi dibanding dengan gravitasi, maka ρ0 nya kita bisa tuliskan menjadi M0 kali G berarti W0 dibagi dengan
VB dikali Q. Atau kalau kita kali silang, kita dapatkan VB kali G dikali rho 0 sama dengan W0. Maka kita dapatkan VB sama dengan W0 dibagi rho 0 dikali G. Jadi jawabannya B. Diketahui modulus volume air adalah B, rasio massa jenis air di permukaan laut terhadap massa jenis air pada kedalaman tertentu, di mana tekanan total lebih tinggi sebesar delta P dibandingkan tekanan di permukaan laut adalah titik-titik. Misalkan, massa jenis air laut di permukaan adalah rho 1, massa jenis air laut pada kedalaman tertentu misalnya H adalah rho 2. Sedangkan volume air laut bermassa M pada permukaan laut adalah V1, sedangkan volume air laut bermassa M pada kedalaman H adalah V2, dan perbedaan tekanan pada kedalaman H terhadap permukaan laut adalah delta P. Dan kita gunakan hubungan delta P sama dengan B modulus volt dikali delta V per V1. Dengan delta V ini sama dengan V1 dikurang V2. Maka delta P per B itu sama dengan delta V per V1, atau delta P per B sama dengan V1 min V2 per V1, atau delta P per B sama dengan 1 min V2 per V1. Maka kita temukan V2 per V1 sama dengan 1 min delta P per B. Karena kita tahu bahwa massa jenis adalah massa per volume, maka untuk massa yang sama, V1 nya sama dengan massa per rho 1 dan V2 nya sama dengan massa per rho 2. Sehingga V2 per V1 kita bisa tuliskan M per rho 2 per M per rho 1 sama dengan 1 min delta P per B. Atau ini kita coret M nya, kita dapatkan rho 1 per rho 2 sama dengan 1 min delta P per B. Jadi jawabannya B. Oke, untuk soal berikutnya, mobil ambulans yang membunyikan sirine berfrekuensi F melaju melintasi halte dengan kecepatan tetap. Laju bunyi di udara saat itu adalah V. Orang yang berdiri di halte mendengar frekuensi suara sirine itu 10 F/9 saat ambulans menuju halte. Frekuensi sirine yang didengar saat ambulans menjauhi halte adalah titik-titik. Kita gunakan konsep efek Doppler, yaitu frekuensi yang didengar pendengar Fp sama dengan V min Vp dibagi V min Vs dikali Fs. Dengan Fs ini adalah frekuensi sumber. Pada soal, karena orang berdiri di halte, maka Vp-nya sama dengan 0. Ketika menggunakan rumus ini, kita gunakan tanda positif kecepatan itu berarah dari sumber ke pendengar. Ini adalah V. Kecepatannya positif. Maka untuk kasus yang pertama, ketika ambulans mendekati pendengar di halte, kasus 1, maka Fp-nya sama dengan V minus 0 dibagi dengan V minus Vs dikali dengan Fs-nya F, dengan Vp-nya 10F per 9 sama dengan V per V min Vs dikali F. F-nya kita coret, kita kali silang, kita dapatkan 10V min
10 Vs sama dengan 9V. 10 Vs sama dengan 10V dikurang 9V. Maka kita dapatkan Vs nya sama dengan 1/10V. Maka untuk kasus yang kedua, di mana sirine ambulans menjauhi halte, maka FP nya misalnya FP aksen itu sama dengan V minus 0 dibagi dengan V minus Vs dikali F, itu sama dengan V per V plus Vs dikali F. Maka FP aksennya sama dengan V per V plus V per 10. Karena kecepatan ambulansnya konstan, maka kita pakai Vs nya tetap 1/10V, itu V per 10 dikali F, itu sama dengan V per 11 V per 10 dikali F. V nya kita coret, maka FP aksennya sama dengan 10/11F. Jadi jawabannya D. Berikutnya untuk soal yang 190, atom H yang menyerap radiasi berpanjang gelombang lambda 1 menyebabkan elektron pada atom itu bertransisi dari tingkat energi N sama dengan 1 ke N sama dengan 2. Sedangkan radiasi berpanjang gelombang lambda 2 menyebabkan elektron bertransisi dari tingkat energi N sama dengan 2 ke N sama dengan 3. Panjang gelombang radiasi agar elektron bertransisi dari tingkat energi N sama dengan 1 ke N sama dengan 3 adalah, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan hubungan 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per N1 kuadrat kurang 1 per N2 kuadrat, dengan R merupakan tetapan ya. Untuk kasus yang pertama, ketika elektron pada atom bertransisi dari tingkat energi N sama dengan 1 ke N sama dengan 2 dengan panjang gelombang lambda 1, maka kita bisa tuliskan 1 per lambda 1 sama dengan R dikali 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per 2 kuadrat, atau sama dengan R dikali 1 per 1 kurang 1 per 4. Kita samakan penyebut dengan 4, maka ini sama dengan 1 per lambda 1 sama dengan 3R per 4. Kemudian untuk kasus yang kedua, ketika tingkat elektron bertransisi dari tingkat energi N sama dengan 2 ke N sama dengan 3 dengan panjang gelombang lambda 2, maka 1 per lambda 2 sama dengan R kali 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat sama dengan R dikali 1 per 4 dikurang 1 per 9. Kita samakan penyebut dengan 36, maka kita bisa tuliskan 1 per lambda 2 sama dengan R dikali 9 kurang 4 per 36, atau 1 per lambda 2 nya sama dengan 5R per 36. Nah, untuk panjang gelombang radiasi elektron bertransisi dari tingkat energi N sama dengan 3 ke N sama dengan 1 ke N sama dengan 3, misalnya lambda 3, maka 1 per lambda 3 sama dengan R dikali 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat, atau sama dengan R kali 1 per 1 kurang 1 per 9. Kita samakan penyebut dengan 9, maka kita bisa tuliskan 1 per lambda 3 sama dengan 8R per 9. Jika kita jumlahkan 1 per lambda 1 ditambah 1 per lambda 2, ini sama dengan 3R per 4 ditambah 5R per 36. Kita samakan penyebut dengan 36, maka 36 bagi
9 dikali 3 maka 9R ya, 9R 36 bagi 4 9 kali 3 maka 27R ya, 27R tambah 5R per 36 maka 1 per lambda 1 ditambah 1 per lambda 2 sama dengan 32R per 36 atau sama dengan 8R per 9. Nilai 8R per 9 ini sama dengan 1 per lambda 3. Berarti kita bisa tuliskan 1 per lambda 3 sama dengan 1 per lambda 1 tambah 1 per lambda 2. Kita samakan penyebut dengan lambda 1 kali lambda 2, maka sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 dibagi dengan lambda 1 kali lambda 2. Maka lambda 3 nya sama dengan lambda 1 kali lambda 2 per lambda 1 tambah lambda 2. Maka jawabannya B.